Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan yang Maha Rahman, bersua kembali dalam Indarwanto Hikmatologi serial berpikir untuk kian melembut cerdaskan hati nurani, sehingga adil dan bijak terjawantah dalam kedewasaan sikap dan perilaku kita sehari-hari. Pemirsa, ketika kita ada di waktu pagi, maka kita ada di zaman dini, di waktu dini. Demikian juga siang dan malam. Semua waktu milik Allah. Sampai Allah bersumpah atas dirinya sendiri. Wal asri. Perhatikanlah, Mas. Sungguh, kalau ini insya Allah dimaknai wawunya, waw sumpah, maka menjadi sungguh sangat benar ketika kalian memperhatikan waktu. Tolonglah kalian benar-benar memperhatikan waktu. Ini pesan nurani yang bisa kita tangkap. Dalam satu waktu kita berdoa, dan doa itu tidak ada timbangannya, mizannya tidak ada di dunia ini yang dipakai oleh manusia. Seberapa berat doa itu, namun Allah memberikan penilaian. Dalam surah Zalzalah itu, bahwa sekecil apapun perbuatan baik akan mendapatkan ribet atau pahala, dan sekecil apapun perbuatan buruk dikembalikan supaya manusia bertanggung jawab. Nah pemirsa, ketika kita di episode yang lalu mencoba untuk mengkritisi tema-tema yang spektakuler, anak berdoa 5 kali dianggap durhaka dan seterusnya, maka tidak mengherankan jika ada orang yang mengangkat tema semacam itu. Kalau kita rujuk pada surah ke-19 Maryam ayat 59, yang secara esensial, hakikat sederhananya bahwa dalam kurun waktu tertentu, maka generasi itu kian hari semakin buruk. Artinya tertentu, ditentukan oleh Allah. Terus berjalannya zaman ini tidak semakin baik, tapi semakin buruk perilaku generasi. Nah, oleh sebab itu, jika ada anak muda yang sehari semalam berdoa untuk orang tuanya, apalagi dilakukan di masjid, maka sungguh itu adalah akhlak yang terpuji. Jadi bagi anak-anak kami,
jika kalian berdoa 5 kali, tahap awal sungguh kalian adalah anak yang berbakti. Berdoa 5 kali bagi remaja, kalian adalah anak yang mengerti. Berdoa 5 kali bagi pemuda, pemudi, kalian adalah anak yang faham caranya berbakti kepada orang tua. Karena itu, anak-anak kita, perilaku saudara-saudara kita adalah bagian dari waktu itu, bagian dari zaman. Karena itu jangan pernah dicela. Karena jika kita mencela orang yang berdoa sehari semalam 5 kali, maka kita seolah merasa sudah hebat. Karena kita berdoa lebih dari itu. Kalau toh kita berdoa lebih dari itu, maka janganlah orang tua merasa dirinya lebih hebat daripada anak-anak dan remaja atau pemuda. Karena jika kita sebagai orang tua sudah memiliki pandangan yang negatif atas perilaku yang positif, maka apa sebenarnya yang harus diperbuat oleh anak-anak kita? Karena itu kita hargai. Doa kalian boleh jadi masih sekali dalam sehari semalam mendoakan orang tua. Itu adalah awal kebaikan. Tidak ada sejuta langkah kecuali diawali dari 1 langkah. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW dalam riwayat yang masyhur, Bukhari Muslim meriwayatkannya, dan juga para imam ahli hadis yang lain, sembari menunjuk Ka'bah, beliau bertutur, aku hanya 1 batu yang dibuat untuk membangun Ka'bah. Jadi beliau mengibaratkan bahwa sepanjang proses Islamisasi, pengislaman anak manusia Bani Adam, mulai dari Nabiullah Adam alaihi salam sampai dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memerankan seperti sebuah batu untuk membangun Ka'bah. Karena itu, jangan pernah meremehkan doa, walaupun sekali lagi anak-anak kita masih belajar tertatih-tatih mendoakan orang tuanya. Yang jelas Islam menghargai setiap langkah, dan Islam sangat menghargai zaman yang dilalui oleh manusia. Saya tulis zaman atau tema zaman dalam syair hikmatologi yang sudah diaransemen dan dibawakan oleh saudara kami Ahmad Megalamo Al-Tubani, pada beliau dari Tuban, mengaransemen sendiri, merekam sendiri, kemudian membuat video sendiri, ya, dan mengunggah sendiri, membagi sendiri kepada kami. Kerjasama yang tulus dari hati, mudah-mudahan Allah meridhai. Ya. Masih 1 lagu dan kami beri judul Zaman Milik Ar-Rahman. Maknanya secara sederhana, apapun peran
yang dilakonkan oleh anak manusia, marilah kita hargai. Boleh jadi tuntunan sekedar jadi tontonan, namun boleh jadi di hati orang-orang yang bijak, apapun peran anak manusia, bahkan yang sangat buruk, tontonan bisa jadi tuntunan. Zaman milik Ar-Rahman. Syair Sabdana yang ke 12.225. Zaman telah ditulis pada Lauh Mahfuz Ar-Rahman. Zaman bergerak sesuai dengan takdir dari Tuhan. Takdir tak ada satupun yang mengetahui insan. Takdir baik buruk adalah kejadian yang disaksikan. Penyaksian manusia yang terbatas pada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang difahami oleh diri insan. Pantang menjelajaman apapun yang kita saksikan. Malam 26 Oktober 2020 kami menulisnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.